Strategi penyiaran Islam dan respons masyarakat Lombok. Menurut Babat Lombok, Sunan Giri memerintahkan 3 orang dari muridnya yaitu Lembu Mangkurat untuk mengislamkan Banjarmasin, Dato, Banda mengislamkan Makassar, dan Sunan Prapen Putra Sunan Giri ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Lombok, Sumbawa, dan Bali. Sunan Prapen datang ke Pulau Lombok dengan membawa sejumlah pengiring dan ulama-ulama dari Jawa. Di antaranya ada yang pandai memainkan wayang. Agama Islam menyebar di Lombok melalui komunikasi pewayangan. Wayang Lombok menceritakan tentang pahlawan Islam seperti Amir Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, lakon Perang Badar yang terkenal dengan sebutan awang media, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dilukiskan sebagai selander alam dahur, dan Abu Lahab, si tukang fitnah dinamai Bakta. Sedang bahasa yang dipakai dalam pewayangan adalah bahasa Kawi, Jawa kuno. Pada umumnya, kiai yang datang bersama Sunan Prapen dari Jawa memiliki strategi dakwah dengan mengislamkan pertama kali raja-raja yang berkuasa. Pada mulanya mereka menggunakan metode dakwah non-formal, sesuai dengan kondisi saat itu. Selanjutnya, mereka melakukan pendekatan intensif terhadap elit kekuasaan, seperti pendekatan terhadap Raja Kerajaan Lombok di wilayah Lombok Timur beserta keluarganya. Orang pertama yang bersedia menerima ajaran Islam saat itu adalah Raden Mas Pahit, yang selanjutnya diikuti oleh sebagian besar rakyatnya. Di Lombok saat itu tengah berkuasa raja-raja kecil yang merdeka dan berdiri sendiri. Meskipun secara formal raja-raja kecil itu tergabung dalam 2 buah hegemoni yakni Kerajaan Bayan dan Kerajaan Selaparang. Tercatat dalam sejarah bahwa dinasti Selaparang yang pertama kali menerima Islam. Upaya mengislamkan raja-raja di Lombok tidak mengalami kesulitan, karena dengan menceritakan bahwa raja-raja di Jawa sudah memeluk Islam, maka mereka dengan senang hati juga memeluk agama Islam. Hal ini disebabkan raja-raja di Lombok mempunyai hubungan pertalian darah dengan raja-raja di Jawa terutama Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dibuktikan dengan silsilah yang ada. Fakta lain yang dapat disaksikan sampai sekarang adalah nama beberapa desa dan kota di Lombok banyak yang mempunyai nama yang sama dengan desa dan kota di bekas wilayah Kerajaan Majapahit di Jawa, seperti Surabaya, Kediri, Kuripan, Gresik, Wanasaba, Wonosobo, Mataram, dan lain-lain. Setelah Raja Selaparang memeluk agama Islam, Kerajaan Selaparang Hindu kemudian berubah menjadi Kerajaan Selaparang Islam dan membawa spirit Islam masuk ke dalam kebudayaan Sasak. Ini berarti bahwa sejarah dan kebudayaan Sasak mengalami proses transformasi berdasarkan kehidupan keagamaan yang dianutnya. Dengan masuk Islam rajanya, maka seluruh rakyatnya dinyatakan masuk Islam atau harus mengakui Islam sebagai agamanya. 17 Akibatnya, seluruh wilayah kerajaannya diklaim memeluk agama Islam. Sementara di tempat yang jauh dari pusat kerajaan masih terdapat penganut yang masih sangat awam. Hanya pengakuannya saja yang Islam, tetapi keyakinan akidah dan praktik keagamaannya masih bercampur dengan kepercayaan dan adat istiadat lama serta agama nenek moyangnya. Seperti yang telah disebutkan, bahwa sebelum agama Islam datang agama yang dianut masyarakat Lombok menganut agama Siwa Buddha atau yang dikenal dengan Boda. Jika digambarkan lebih terinci, pada sekuens pertama, Islam tidak langsung secara merata diterima oleh lapisan masyarakat bawah grassroots. Sebagai perbandingan, di Jawa misalnya, Islam semula hanya dipraktikkan oleh sekelompok kecil penganut Islam yang aktif dan bertugas membawa pesan-pesan Islam. Dengan demikian, sebagian besar penduduk tetap menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Keadaan yang sama dijumpai juga di daerah lain di Indonesia seperti di Minangkabau. Hal yang sama terjadi juga di masyarakat etnis Sasak. Orang Sasak Boda, khususnya yang masih tinggal di pegunungan dan tempat-tempat yang terasing, pada tingkat tertentu masih melanjutkan sistem keyakinan nenek moyangnya. Kelompok masyarakat inilah barangkali yang menjadi penganut Wetu Telu. Nampaknya para penyebar agama Islam bertindak sangat hati-hati serta lemah lembut dan tidak dengan pendekatan revolusioner. Artinya ajaran agama diajarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka yang menerimanya. Selanjutnya, apabila telah berhasil mengislamkan satu desa,
kemudian berpindah ke desa lain dengan meninggalkan seorang kiai untuk menyempurnakannya dan mendampingi raja. Kiai yang ditugaskan itu juga menyempurnakan ajaran agama Islam dengan cara bertahap dan demikian seterusnya. Tahap pertama penyebaran Islam melalui raja yang mengeluarkan titah komando kepada rakyatnya. Hal ini dapat dilihat misalnya setiap anak laki-laki yang sudah berumur 7 tahun atau sebelum balik diwajibkan khitan. Begitu juga semua rakyat diperintahkan merayakan hari-hari besar agama Islam, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan bulan Muharram, bulan Safar, bulan Sya'ban, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari besar lainnya. Demikian juga peraturan yang berdasarkan Islam dititahkan oleh raja menjadi undang-undang dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua rakyat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.